Matobi'i. Baik. Kalla saufa. Kita dibaca kalla saufa, tapi saufa. Kemarin sudah disampaikan tentang lin dan madlin. Madlin rumusnya kalau waw au, kalau ya ai. Hadait au kasayyib au saufa. Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun. Nah, mantap ainnya tidak terlalu ta'lamun tapi pertengahan. Sifatnya itu pertengahan. Ta'lamun. Tidak terlalu menekan juga. Ta'lamun tidak ya. Saya dikoreksi oleh almarhum Asyahid Dr. Said Dahsyan At-Tolal. Beliau tinggal di Turki 13 tahun. Pas kemarin pulang tanggal 8 ke Gaza, awal-awal terjadi perang, beliau syahid. Beliaunya, istrinya dan seluruh anaknya. Itu yang mengoreksi tentang bacaan ain waktu baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, tidak iyyaka na'. Nah, tidak begitu. Masih ingat waktu itu kami ya tidak terlalu lekoh ya, karena sifatnya bainiyah gitu. Belum belajar ya tentang sifat huruf, nanti dulu pelan-pelan. Masih ingat ngoreksinya waktu itu di Riau, sedang duduk di rumah makan memakan sifat. Baik, lanjut. Saufa ta'lamun ya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini tinggal tambahan tsumma ya. Tsumma gitu. Kalla lau, kalla matobi'i lamnya, lau ta'lamuna, lau lin, ta'lamuna, ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Al-jahim. 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 Nah, gitu ada ha, hi. Dari sini ya, ha itu dari tengah tenggorokan. Ini tanda lelaki maco biasanya ada gini. Kalau ada perempuan ada gininya berarti dia jadi-jadian. Enggak juga. Ini zakun namanya. Ya. Ini biasanya bergerak ya. Al-jahi ha gitu kan. Tidak semua laki-laki ada gininya juga. Ini mah pemberian khusus. Al-jahim ya, ha hi. Nah, la tarawu, bukan la tarawun, la tarawun. La tarawun bukan la tarawun, tapi la tarawu. Ya. Ini kalau tidak terus kita belajar, ini kadang la tarawunnal jahim, la tarawun. Bukan lata, bukan la tarawun. Jadi rohnya ketarik ke tak, la tara. Lata di bawah, la tarawu, la tarawun. Nanya kembali ke bawah lagi, la tarawunnal jahim. Gitu. Ini yang ketat di tafhim tarkik adalah Dr. Muhammad Al-Azami. Beliau entah masih tinggal di Turki atau udah pulang, asli Gaza. Terakhir sebelum Covid ketemu di Bekasi.
latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Cobi. ثم لترونها عين اليقين 'ainal yaqin عين اليقين thumma latus'alunna. ثم لتسألن. Ini teh ada naik turun cobi. Su di atas, ma-nya di bawah, lamnya di bawah, ta-nya di atas, sin-nya di bawah, a-nya di bawah, lamnya di atas. Summa latus kita latus alun. Nah ini luar biasa. Alhamdulillah. Paling dia kosong. Enggak. Masya Allah. Alhamdulillah bunga. Iya. Apunten tadi pasti kawitan. Mangga di surah apa ini teh At-Takatsur ya, At-Takatsur. Jadi ulangi di ayat ke-8. Ta-nya di atas, mimnya di bawah. Lamnya di bawah, ta-nya di atas, sinnya di bawah, a-nya di bawah, lamnya di atas, nunnya di bawah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Cobi. Yauma. Nah, tidak bisa dibaca yauma. Wawunya tetap harus ya-nya di bawah, tapi ketika wawunya ke atas. Yauma gitu. Yauma. Ukma tetiasa, yauma tetiasa. Makanya di sini kita belajar naik turun aja ya, naik turun. Nanti ini akan terlatih nih. Jadi si bibir, iya lisan kita ini akan terlatih. Jadi insya Allah anu tos istiqomah, sareng nu murid baru juga, insya Allah kalau arti dia murah senyum. 3S, senyum sendiri. Salam senyum apa? Sapa, salam apa? Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Senyum dulu kan? Assalamualaikum, balik ke mana? Ya. Tapi jangan caper, jangan. Apalagi sama tetangga, ya. Bahaya. Cobi ayat ke-8 sekali lagi sesarengan. 1 2 3. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, dari kata yauma idzin 'anin na'im, kecuali wawunya ke atas, ini di bawah semua. Ma'idin, yauma idzin 'anin na'im, di bawah semua. Atas karaos? Belum. Jadi kami itu kalau pas ngajar Syekh Abdul Qadir, Syekh siapa namanya, kita perhatikan gitu apa namanya cara pengucap, apalagi Syekh Abdullah Allah yarham, gurunya Syekh Abdul Qadir. Gitu dia. Kalau ini ada nazom apa untuk melatih ini, irrit talisanaka ya'tadili. Hoyong dipasihan hoyong. Irrit talisanaka ya'tadili. Nah, ini oleh-oleh hari ini ya. Qul abdullahi banul wamawi. Nah, bukan nawawi, wamawi. Irrita.
Irrit tak Arab sih lupa lagi. Irrit tak Irrit tak. Oh, ada tasdid di sini. Irrit tak lisanaka ya tadili inrita aslinya mah inrita, maaf ini harus pakai nun ya, bukan irrita. Inrita tapi dibaca irrita karena ro-nya ro ma'agun. Irrita lisanaka ya'tadili Qul abdullah hi ibnul wamawi. Nah, ibnul wamawi sekihala we. Ini satu bait ya, satu bait ya, satu bait. Bait itu ini bait itu puisi. Ini satu puisi, satu baris. Irritta lisanaka ya'tadi Qul Abdullahi banul wamawi Irritta lisanaka ya'tadili Qul Abdullahi banul wamawi. Jadi pelajaran sekarang adalah tafkhim tartib. Tafkhim plus tartib dan maksudnya dan tartib. Tafkhim dan tartib. Tafkhim tebal, tartib tipis. Tebal dan tipis. Wamawi, ya di sini akan terasa. Irritta lisanaka ya'tadil, ini di bawah semua ini. Yang ini di bawah semua. Qul Abdullahi banul wamawi. Ibnul mu'ta'tika bi'tika mi'tika kullil kumkumati kumi'tadil. Hanya 2 bait saja. Itu untuk melatih lisan. Jadi di dalam ilmu tajwid itu ada namanya wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Jadi ada illa riyadhatum ri'in bifaqihi. Jadi lisan kita juga ada riyadhahnya, bukan hanya otot tangan aja. Tapi lisan juga ada riyadhahnya, ada riyadhah. Latihan riyadhah. Maksudnya di situ latihan. Jadi ada olahraga lisan, ya. Olahraga lisan itu apa? Dengan membaca Al-Qur'an yang betul. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Gitu. Tidak bisa jika nu sakit gigi mau biasa. Atau selesai? Oh, kehalangan. Mangga. Irritta lisanaka ya'tadili Qul Abdullahi banul wamawi
Tadinya boleh digentos di Nawawi tapi tersopan ya. Wamawi. Ada juga Nawawi. Nawawi. Nah, ada Nawawi Al-Baghdadi yang punya Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syudzurudz Dzahab, ya syarah dari Riyadhus Shalihin. Kemudian ada juga Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya itu yang menghasyiah, yang punya hasyiah kitab Tijan Ad-Daruri, punya Al-Bajuri, ya. Jadi insya Allah ada yang mantep lagi itu di YouTube itu siapa namanya? Syekh Muhammad Khalil Al-Khusari sama Mahmud Al-Khusari sama Al-Minshawi, ya. Al-Khusari, Muhammad Al-Khusari sama Mahmud Al-Minshawi, Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Muhammad Siddiq Al-Minshawi sama Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Muhammad Khalil Al-Khusari. Dua imam itu yang recommended. Jadi ketika kami mengajar dengan para syekh dari Gaza, dari Palestina, maka itu suka jadi pertanyaan, siapa dua imam yang paling recommended di dunia ini, ya, abad terbaru. Maksud terbaru itu bukan abad zaman dahulu, zaman sahabat, bukan. Dan beliau dua-duanya orang Mesir. Yang pertama adalah Muhammad Siddiq Al-Minshawi sama Mahmud Khalil Al-Khusari. Al-Khusari dengan Al-Minshawi adalah ketemu di YouTube itu. Nah, itu cara pengucapan ininya apa namanya? Mana HP? Coba gerak. Ada di Al-Quran. Ya, ini udah selesai ya. Sadaqallahul azim. Nah, ini lumayan ini untuk melatih apa? Melatih listening kita, pendengaran kita. Ya. Dan itu cepat. Kami ketika mau belajar, mau talaki, itu kami suka mendengarkan dulu dari ini. Dari rekaman, dulu masih VCD ya. Ya. Bukan Al-Ghamidi yang lainnya tidak ini, tapi sama ya. Bagus juga. Nih, Al-Khusari, Mahmud Khalil Al-Khusari. Al-Khusari. Gimana bacaannya? Kita dengarkan. Pengucapan ma-nya itu kedengar tipis gitu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu ya, ada. Ini pakai aplikasi yang ada langsung terjemahnya, Quran Best warna merah. Ya, ini langsung ada terjemahnya. Ada juga Quran for Android, tapi itu tidak ada terjemahnya. Hanya kelebihannya Quran for Android kalau buat searching, misalkan mau nyari Qura, ya, Al-Qura, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah, tuh ada ketemu langsung. Ini yang Quran for Android warna hitam. Kalau yang di Quran Base itu berat kalau mencari. Tapi di sini ada lengkap, mulai dari apa? Mulai dari misalkan diklik bagian Qurannya. Di sini ada per ayat, Indonesia tajwid, per kata tajwid. Gitu ya.
Ini kalau misalkan sesekali dalam keadaan darurat atau lupa mushaf. Kalau di rumah ada mushaf maka sangat dianjurkan megang mushaf, dan sebaik-baik kita berinteraksi yaitu membaca langsung dari mushaf, dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Sudah. Dorok kita fadhali. Ambil ngerjain tugas. Masya Allah. Malu ibu Ustaz, mau pejabat. nanya boleh? Boleh, iya. Ada Bertanya, pertanyaan, mangga, boleh. Ini Lupa Pak Ustaz, barusan tuh. kalau membaca Al-Quran ya, di dalam Ya. Al-Quran itu di ujung ayat itu kan suka ada gambar masjid gitu, kayak masjid Ya, terus sujud. Nah kalau kita tidak melakukannya gimana, nggak apa-apa? Baik. Harus wajib atau gimana? Baik, bagus. Ya. Bismillah, itu disebutnya ayat sajdah. Ada 15 kali di dalam Al-Qur'an sujud tilawah disebutnya. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud apa lagi? Ya. 2 itu yang terkenal ya, sujud biasa, sujud ketika sholat. Itu ada 15 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Surah Maryam ada, di surah Al-Alaq ada. Wasjud waqtarib. Si imamnya enggak sujud, ini gimana? Sunnah hukumnya. Cuma Jadi jangan tidak dilakukan nggak apa-apa. tidak dilakukan rugi. Jadi Ya, sunnah. sunnah itu ini hukum ya, hukum pengertian. Wajib itu kudu kedah. Mubah boleh dilakukan, boleh tidak. Sunnah kalau dilakukan beruntung, kalau tidak rugi. Sholat sunnah misalkan yang 12 itu rawatib ya, itu kalau tidak dilakukan rugi, tidak dapat untung. Karena kalau hanya melakukan sholat 5 waktu yang wajib, yang fardu, itu baru kembali modal. Mending modalnya mending jualannya bagus gitu kan ya, Fatihahnya aja masih belum ya, sendirian lagi bacanya bagi laki-laki ya. Nah, kalau perempuan memang lebih baik di rumah, di dalam kamar, di kamarnya ada khusus lagi. Nah, itu bagian perempuan, itu sebaik-baiknya di sana sholatnya. Tapi pastikan dulu betul ke siapa belajarnya, ke suaminya ya. Sensitif punten. Maksudnya ke suaminya ini yang banyak gitu. Nah, atau misalkan seperti ini ke kajian kita ini gitu. Jadi hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan rugi. Tapi kalau sedang sholat imamnya baca Al-Alaq misalkan, terus dianya tidak sujud. Nah, kalau di kita memang belum terbiasa. Misalkan di surah As-Sajdah kan ada tuh, di halaman keduanya. Apa ayatnya kan? Ya, itu sunnah dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya, untuk sujud tilawah. Bacaannya apa? Sajadah wajhil ladzi khalaqahu. Kalau tidak hafal, subhana rabbiyal a'la. Gitu. Ya. Itu di sujud tilawah. Ada juga sujud sahwi. Syahwi apa sahwi? Sahwun pakai sa bukan sin. Sahwun artinya lupa. Sujud sahwi itu bagi yang meninggalkan sunnah hay'ah. Ya, kalau yang abaan tidak. Gitu. Nah, ini kajiannya kajian fikih. Gitu. Misalkan dia terbiasa dan mengambil pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Salat subuhnya kunut subuh. Nah, dia lupa tidak kunut, maka di situ sujud sahwi. Atau misalkan dia lupa ini, saya tuh udah 4 apa 3 ya, maka diambil yang 3, diambil yang sedikit kalau lagi sholat. Kalau ragu-ragu sholat 4 apa 3, diambil yang 3 tambahin lagi, maka lakukan sujud sahwi. Aduh lupa tadi tuh udah tahiyat awal apa belum ya. Nah, lupa gitu. Biasanya lupa itu karena sedang sholat ngelamun. Ngelamun. Kalau kata dokter Putima gimana Bun? Apa?
tong seueur di emutan. Ngartos Dede. Misalkan tenang. Mangga mangga. Al-Quran teh sok mendakan aya huruf-huruf di pinggir-pinggir kita teh maksana teh naon? Huruf-huruf di pinggir Oh, sapertos di duka itu Ain tetap itu pendak Bisa tapi pinjam. Ain. ain. Ain Sanes. jadi satu ain. satu ain di pinggir-pinggir ini sok aya. Oh, Nah sapertos apa? Rubul hizab gitu. Tapi tidak Nisful semua. hizab. Sok mendakan di Quran teh sok di pinggir-pinggir teh sapertos ya gitu we kalimat gitu Pak Ustad. Mohon. Di pinggir nu putih ieu teh. Di ditu aya di ibu. Teu aya itu di pilihan teh. Di bumi mah sok aya. Atas dia kan mah. Iya di pinggirnya Neng kalau yang ada yang bukan ada bacaan gitu. Kalau Arab semua Oh. gitu. Baik, mungkin bacaan seperti ini. Misal di sini ada nih. Salah satu arba al-hizb. Ya. Kan gitu. Ini 3/4 hizb. Jadi kan di dalam Al-Quran ini kan kita ada hizb, ada ruku, ada nisf gitu kan. Mungkin itu Sanis. Nah, itu keterangan-keterangan. Misalkan pamingafal nih, pamingafal di surah Al-Baqarah. Ya, di surah Al-Baqarah. Nah, sampai kemana? Ain pertamanya di ini nih di ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun azim. Itu ain pertama gitu. Ada mungkin nanti tertulis di sampingnya waqfun lazim. Di akhir ayat ke-8 atau di ayat ke-8 akhirnya itu ada mim di atasnya. Itu waqaf, tanda waqaf, waqaf lazim. Waqaf lazim teh berhenti yang sangat diharuskan. Lazim, lazim itu artinya mesti atau harus. Gitu, mungkin itu tanda-tanda itu. Ada juga yang ini, innallaha la yastahyi. Nah, itu satu rubu'. Sini ada tulisannya. Rubu' hizb pertama. Rubu' di hizb pertama. Ya, ini kaitannya insya Allah dengan pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran teh ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ada ulumul Quran, ada tajwid, itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tapi insya Allah kita bertahap ya. Insya Allah bertahap. Hari abdi masih siap wae masih kan, tapi siap teu nangkepna. Sareng waktosna mentennya Bun. Aya deui nu sanes? Insya Allah. Jadi pelajaran hari ini apa? Tafhim tarqiq. Coba irit talisanaka ya'tadili. Ini diidghamkan ya. Inrita. Dibacanya irit talisanaka ya'tadili. Kalau rada bingung kene ku Latinnya di sini nggak apa-apa. Qul Abdullahi ibnul Wamawi. Qul Abdullahi ibnul Wamawi. Ini untuk latihan, tek yang dihafalkeun. Kayak bisi kaliru sareng ayat Al-Qur'an. Iya mah hanya latihan. Dan kami juga tidak dihafalkan waktu itu. Cuman beliau menyampaikan, kita mengikuti 3 kali, habis itu sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah masih nempel ya. Makanya kami sampaikan lagi ini untuk latihan naik turun atau kembang kempis lagi, tebal tipis ya. Irit sekali lagi ya. Irit talisanaka ya'tadili. Qul Abdullahi ibnul Wamawi. Wamawi. Cobi. Wamawi. Nah, gitu terus lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah masihkan keberkahan. Wabil khusus kepada al-syahid al-hafizullah Allah yarham
pada tadi yang disebutkan al-masyaikhi wa mu'allim wa murabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaallah doa kita karena beliau